warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Asri Mutmainah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perubahan energi listrik, manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, dan juga cara menghemat penggunaannya. Sebelum kita ke perubahan energi listrik, apakah anak-anak tahu contoh penggunaan energi listrik yang ada di rumah kalian? Ya, benar. Contoh penggunaan energi listrik yang ada di rumah, misalnya penggunaan setrika, mesin cuci, kulkas, televisi, kipas angin, lampu, dan lain-lain. Lalu, apa sih energi listrik itu? Ada yang tahu? Jadi, energi listrik adalah energi yang tersimpan di dalam benda-benda yang bermuatan listrik atau energi yang dihasilkan oleh arus listrik. Energi listrik didapat dari sumber energi listrik, yaitu baterai, aki atau akumulator, dinamo, panel surya, dan generator. Sumber energi listrik sebagian besar dihasilkan oleh pembangkit listrik seperti PLTA, PLTB, PLTS, dan PLTD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja sih perubahan energi listrik yang terjadi. Sebelum kita ke perubahan energi listrik, perlu kita ketahui ya teman-teman, bahwa suatu energi merupakan daya atau kekuatan yang dapat melakukan atau yang dapat digunakan untuk melakukan usaha atau berbagai macam kegiatan. Energi itu bersifat kekal ya teman-teman. Artinya energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Tetapi oleh manusia, energi diubah ke bentuk lain untuk meringankan pekerjaan sehari-hari. Energi listrik menjadi salah satu bentuk energi yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini dikarenakan energi listrik adalah energi yang mudah dibentuk ke bentuk energi lain. Perubahan energi listrik menjadi energi bentuk lain dalam kehidupan sehari-hari diantaranya 1. Energi listrik menjadi energi gerak. Apakah teman-teman tahu contoh dari perubahan energi listrik menjadi energi gerak? Ya, salah satunya blender, kipas angin, mixer, mesin cuci, sepeda listrik, dan mainan mobil-mobilan, di mana mainan mobil-mobilan ini memanfaatkan baterai untuk bergerak. Yang kedua, energi listrik menjadi cahaya. Ada yang tahu contoh dari perubahan energi listrik menjadi cahaya? Ya, benar. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya, contohnya terdapat dalam lampu. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi bunyi. Contoh energi listrik berubah menjadi energi bunyi adalah bel listrik, gitar listrik, radio, dan amplifier. Yang keempat, energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Yang ini pasti teman-teman tahu ya contohnya. Benar sekali, televisi, laptop, dan lain-lain. Selain contoh peralatan elektronik yang telah saya sebutkan tadi, apakah teman-teman ada yang tahu contoh peralatan elektronik lain? Ya, bagus ya. Jadi sudah tahu apa itu perubahan energi listrik dan contoh peralatan yang menggunakan perubahan energi listrik. Berarti energi listrik banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam penggunaan peralatan elektronik.
Sekarang kita lanjut ke manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari dan juga cara menghemat penggunaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik menjadi sumber energi utama yang memiliki banyak sekali manfaat dan dibutuhkan oleh manusia. Energi listrik merupakan salah satu faktor penting yang mendukung kehidupan manusia. Karena apa? Karena banyak peralatan yang biasa menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Dan pentingnya energi listrik bagi kehidupan manusia sehari-hari, maka pemanfaatannya juga harus diperhatikan dengan baik agar digunakan secara efektif dan juga efisien, mengingat jumlah energi listrik yang semakin hari semakin terbatas. Teman-teman, kita sudah tahu ya, salah satu energi yang paling sering dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah energi listrik. Energi listrik memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan, karena dengan adanya listrik akan mempermudah aktivitas atau kegiatan manusia. Lalu, apa saja sih manfaat energi listrik bagi kehidupan manusia? Teman-teman ada yang tahu? Baik, saya akan jelaskan ya. Yang pertama, listrik sebagai penghasil cahaya atau sumber penerangan. Kenapa bisa demikian? Karena energi listrik dapat digunakan untuk menyalakan lampu di dalam atau di luar rumah maupun di jalan. Pasti kalian sering melihat lampu ya. Lampu itu sangat bermanfaat bagi manusia sebagai pengganti cahaya matahari dan juga sebagai sumber penerangan pada malam hari. Dengan adanya lampu yang menyala, manusia tetap bisa beraktivitas pada malam hari, misalnya belajar, bermain, dan kegiatan lainnya. Yang kedua, listrik sebagai penghasil panas atau kalor. Ada yang tahu contoh dari perubahan listrik sebagai penghasil manfaat? Ada yang tahu manfaat dari listrik sebagai penghasil panas atau kalor? Ya, biasanya digunakan oleh ibu-ibu pada peralatan elektronik seperti alat penanak nasi atau rice cooker, setrika, kompor listrik, dan lain-lain. Energi listrik dapat menghasilkan panas atau kalor karena arus listrik mengalir dengan memanfaatkan elemen-elemen penghasil panas. Yang ketiga, energi listrik sebagai penghasil gerak. Banyak kebutuhan rumah tangga yang membutuhkan energi listrik sebagai penggeraknya, misalnya untuk menyalakan pompa air, kipas angin, pendingin ruangan atau AC, mesin cuci, blender, dan lain-lain. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, energi listrik juga sangat dibutuhkan dalam dunia industri, yaitu untuk menggerakkan mesin-mesin yang ada agar dapat memproduksi barang. Nah, setelah kita mengetahui manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus tahu ya cara atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menghemat penggunaan energi listrik. Teman-teman ada yang tahu? Ya benar, salah satunya cara untuk menghemat penggunaan energi listrik yaitu mematikan stop kontak ketika sudah tidak digunakan. Anak-anak, perlu kalian ketahui, di era globalisasi sekarang ini, kebutuhan manusia semakin meningkat. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan juga transportasi merupakan dampak dari derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini. Perkembangan teknologi tersebut tentu tidak dapat lepas dari adanya energi listrik. Listrik menjadi salah satu bentuk energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Energi listrik banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk mengisi baterai handphone dan laptop, menyalakan televisi, dan peralatan elektronik lainnya. Selain digunakan untuk keperluan rumah tangga, energi listrik juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perkantoran dan juga pabrik ya teman-teman. Hal ini berarti jumlah energi listrik yang diperlukan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia sangatlah tinggi. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah ketersediaan energi listrik yang ada.
penggunaan energi listrik yang semakin bertambah dari hari ke hari, dan pembangkit listrik yang masih menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi dan batu bara menjadi penyebab semakin terbatasnya ketersediaan energi listrik yang ada sekarang ini. Oleh karena itu, dalam penggunaan energi listrik, kita harus bijak agar dapat digunakan secara efektif dan juga efisien, agar di kemudian hari tidak ada kekurangan energi listrik. Cara atau langkah yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan energi listrik diantaranya yang pertama, mematikan peralatan elektronik juga jika sudah tidak digunakan, atau bisa mencabut kabel stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang ketiga, menggunakan lampu hemat energi, misalnya menggunakan lampu. Di sini siapa yang rumahnya sudah menggunakan lampu LED? Ya, bagus teman-teman. Yang keempat, mematikan pendingin ruangan dan kipas angin, atau saat udara sejuk kita bisa menggunakan ventilasi udara yang ada di rumah. Yang kelima, membuat rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup. Yang keenam, memanfaatkan sinar matahari yang ada, misalnya untuk proses pengeringan pakaian atau pencahayaan di dalam rumah pada siang hari. Nah, selain upaya-upaya yang telah disebutkan tadi, kita juga bisa melakukan perawatan atau servis pada peralatan elektronik yang digunakan secara teratur agar tetap dalam kondisi baik dalam penggunaan energi listrik, dan melakukan kegiatan kampanye hemat listrik dengan cara membuat poster hemat energi listrik. Nah, untuk penjelasan materi tentang perubahan energi listrik, manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, dan juga cara menghemat penggunaannya sudah selesai ya. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi dapat kalian pahami, amin. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.